Halo, gua Saiful Ilham, nickname FBZ, dan gua pemain Dota 2 dari Boom Esport. Ini kisah gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Idris, ayah daripada Muhammad Saiful, yang biasa dipanggil masa-masa kecilnya itu Ipul. Saiful bersaudara ada lima orang, dan Ipul itu anak ketiga dari 5 bersaudara. Dan saya sendiri, pekerjaan saya selaku ASN. Jadi sebelum saya melanjutkan ini, saya pertama-tama ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi Boom Esport, khususnya pimpinan beserta manajemen dan seluruh tim yang telah datang kepada kami untuk lebih mendekatkan diri sekaligus melakukan silaturahim dengan kami selaku orang tua daripada Muhammad Saiful yang kebetulan sebagai player di Bumaidi. Jadi Muhammad Saiful itu lahir pada tanggal 27 April tahun 2000. Jadi semasa kecilnya Saiful, kami juga sempat pesimis melihat kehidupan sehari-hari anak saya itu. Jadi mulai SD itu tempatnya terus di counter, tempat game. Kami juga sempat pesimis, ini anak sebenarnya mau jadi apa nanti. Karena terus terang masyarakat Makassar itu masih awam dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perkembangan teknologi seperti permainan-permainan yang ada di game. Saiful itu semenjak SD sudah mengenal dunia game. Cuman lebih spesifik lagi setelah dia menginjak bangku SMP, ya mungkin dia sudah tekun itu game atau permainan yang Dota 2 itu. Itu Saiful kalau pulang dari sekolah itu sudah ke tempat counter. Jadi kami kalau malam mau kumpul sama keluarga, cari satu-satu itu anak, dia kan ini semua bersaudara yang hobi main game. Jadi kami jemput di sana, kadang sudah tidur di tempat game. Bayangkan kalau dari lantai 2, saya gendong dia turun ke mobil untuk bawa pulang. Kadang saya berpikir, ini anak ini mau jadi apa nanti? Anak-anak di sini itu kan, tetangga sini kan paling, selain itu larangannya paling main bola, karena kebetulan tempat tinggal kami kan dekat dari lapangan Karamosi. Kebetulan sekolahnya juga dekat dari lapangan Karamosi, jadi kalau ada waktu-waktu luang mereka bermain bola di lapangan Karamosi itu. Sebenarnya dia lebih dekat dengan ibunya, semenjak dia kenal namanya dunia game, dia lebih curhatnya itu kepada saudara-saudaranya. Karena mungkin kalau sama saya selaku ayah atau ibu, mungkin kami tidak respon. Kita namanya juga orang tua itu kan pasti arahan kita pasti terhadap sekolahnya anak-anak. Pesan saya selaku orang tua, pertama dia kan sudah jauh dari lingkungan kehidupan kami. Jadi harapan saya kepada anak Ipul, pertama sholat 5 waktu itu jangan ditinggalkan, karena apa, itulah yang membentengi kehidupan kamu sehari-hari. Kedua, hidup itu harus disiplin. Kenapa? Dimanapun kita berada, kalau kehidupan kita tidak disiplin, pasti
mempengaruhi yang lain. Dia itu sebetulnya dari kakak-kakaknya, ya dia anak ketiga. Kakaknya yang pertama, yang kedua juga itu hobi gamers. Jadi mungkin mau dibilang bakat juga, bilang ikut-ikut kakaknya gitu. Tapi akhirnya dia suka di bidang itu. Taunya itu dia SD sudah di muka komputer. Terus karena belum ada kita punya barang itu, dia mainnya di warnet ya. Dan akhirnya SMP dia lebih mendalami sampai SMA, ya, dan sampai sekarang. Ya, awal-awalnya kan kami tidak dengan lomba atau hadiahnya. Ya, yang kami tahu itu kalau mengganggu sekolahnya, jadi biasa kami larang. Kalau jangan terlalu banyak main game, perhatikan sekolah dulu nak. Nanti selesai sekolah baru yang lain. Tapi dia itu orangnya agak keras juga di itu, tapi tetap sekolahnya dia perhatikan juga. Ya, jadi dari SD itu kelas 6 menuju SMP sudah tahu dia hobi-hobi game, ikut-ikut lomba. SMP, SMA itu banyak dapat juara. Ya, alhamdulillah, biasa senang juga dengarnya. Karena belum selesai SMA-nya waktu itu, kira-kira masih 6 bulan. Nah, pada saat itu kan sudah mau UAS. Nah, jadi kami agak keras di situ, bilang harus selesai dulu SMA-nya, sekolahnya. Nah, tapi dia bilang, iya bisa jika selesai saja dulu mak, baru saya ke sana. Makanya selesai baru ke sana. Sebetulnya agak sedih juga karena jauh dari anak ya. Cuman ya dia besar tekad dan keinginannya. Jadi kami selaku orang tua cuma bisa mendoakan dari jauh. Terus komunikasi via telepon. Kan sekarang sudah bisa video call. Jadi ya kami pesannya jaga sholat, jangan lupa makan, sehat nak di sana. Ya, selalu membuka diri untuk orang. Itu orangnya agak tertutup, baru pendiam. Keras dia orang itu. Kalau ada maunya ya tidak dia mau merepotkan orang, dia tidak mau kasih susah-susah orang dia. Iya. Biasa saya yang telepon, biasa juga dia yang kalau rindu atau ada keperluan mengenai berkasnya atau mengenai barang-barangnya ya dia telepon juga. Atau tanya kabar adiknya, neneknya di Makassar. Sebelum ada itu kita sudah tahu bilang akan pergi, jadi kita komunikasi. Tanggal berapa nak berangkatnya? Biasa lagi di bandara, telepon juga hati-hati sampai di sana, jaga kesehatan. Nah, setelah kita ikuti perkembangannya lewat medsos. Iya. Sudah ada informasi dari Ipul, dia mau atau kakak-kakaknya yang sampaikan bilang Ipul mau main. Kami nonton bareng juga di sini. Biasa sama juga kecewa kalau dia kalah tante-tantenya. Tapi juga dikasih support, selesai lomba kita WA, ya apapun itu tetap semangat. Iya. Kalau oleh-oleh tidak ya. Dia orangnya agak cuek ya. Mau balik ke Jakarta saja, kadang saya sudah siapin oleh-oleh, kasih bosmu, kasih teman tua, tidak mau dibawa, dia tinggal. Iya, biasa bapaknya belikan. Saja heran, apa maunya aneh. Dan tetangga juga keluarga ikut bangga karena Ipul ikut di BUM Esport begitu ya. Kami juga merasa berterima kasih banyak kepada tim manajemen BUM ID. When you came over, my heart was on its way out. Ini namanya aksara daerah Makassar, namanya bahasa lontar. Spoke of your bravery, your wit and audacity, of coming over and letting go of it all. Please
Evolution. Oke. across the world. Weights can't lift you up. Di lantai 1 itu kayak khusus buat internet doang. Buat main game lantai 2. When anyone's weigh you down, you'll be on top of them. Oh, don't mind the fall. Luar biasa main Dota. Don't be concerned, 'cause it's how we learn. It has to hurt, it has to hurt. Every single turn, Wey, full. don't beg your pardon. You're not so. Jadi gue kakaknya Saiful yang paling tua. Nama gue Alfi. Jadi Saiful itu dulu awalnya kalau bisa dibilang inspirasi main Dotanya itu dari gue. Iya. Jadi dulu waktu masih kecil kan, waktu masih bocil. Dulu kan gue kan sering ke warnet tuh tiap hari. Sampai karena keseringannya itu biasa ibu kan datang ke warnet itu biasa kan bawa makanan. Malah kadang nyuapin. Nah, kadang si Saiful itu ikut kan. Jadi dari situ dia sering lihat kakaknya sering main. Nah, dari situ dia lihat penasaran. Nah, awalnya kan nyoba gitu. Waktu itu masih inget game Counter Strike. Itu masih kecil banget tuh. Masih LAN waktu itu kan. Jadi satu warnet itu aja kan saling ini versus. Lama kemudian muncul game Dota waktu itu. Waktu itu kan masih Warcraft. Warcraft 3. Saiful udah mulai tertarik tuh main Dota, tapi belum main di situ. Nah, pas keluar Dota 2 waktu itu kan boomingnya ada itu True Sight kan, itu si Dendi. Nah, itu kan masif banget tuh di YouTube. Nah, di situ kan zamannya booming tuh Dota 2. Nah, Saiful mulailah coba di situ, langsung nyoba main Dota 2. Nah, justru di situ guenya malah sibuk. Nah, Saiful yang intens di situ. Jadi Saiful itu tiap hari ke warnet mainnya Dota 2. Lambat laun karena dia juga sering main Dota. Nah, jadi gue yang awalnya udah bosan main game, ini terpicu kembali main game. Nama saya Agung Renaldi, temannya sahabatnya Ipul. Pernah satu tim sama Ipul di Pandora. Terus ketemunya tuh gara-gara turnamen TSM paling pertama. Nemunya waktu dia di tim Sanura kalau nggak salah. Katanya, oh kok ada kayak bibit baru, katanya bocah kan, coba ambil aja dari tim itu Sanura katanya. Ya udah tanya teman yang leader, bilang coba ambil itu tim Sanura. Sebenarnya kalau lucu nggak juga sih, kadang kalau gue ingat ya sedih. Oh, Malah nyesal sebenarnya. Iya, Gue kan juga waktu itu masih sekolah kan, pulang sekolah capek kan, terus si Saiful ini istilahnya asik-asik main gitu kan, kadang disuruh pulang nggak mau. Nah, terus paginya ketiduran nggak pergi sekolah. Nah, ada satu ketika itu gue itu kan pulang sekolah, itu jengkel banget kan, ini adik ini mau sekolah apa enggak sih sebenarnya. Nah, waktu itu kan masih mindsetnya game itu kan nomor 2, pendidikan nomor 1 waktu itu. Gue langsung dateng kan, gue suruh pulang si Saiful ini, lagi main nih, lagi match, lagi seru-serunya nih. Karena Ipulnya nggak dengar, gue suruh berhenti, katanya ntar selesai habis match. Gue langsung aja tuh matiin PC-nya. Iya, jadi kasihan juga lihat anaknya itu diam aja, nurut. Jadi gue matiin PC-nya langsung ikut pulang. Gitu. Ya kadang kalau flashback lagi, ya iya, kadang kayak nyesal aja gitu kayak. Ceritanya sih dia yang ini kaget ada pacarnya gitu. Katanya udah ada pacar jadi kaget lah. Kan dia full banget, nggak mau pacaran. Speechless bilang gitu. Iya. Ya udah dikeluarin, bilang siapa Pul? Bilang ada pemain Dota. Sorry Pul. Pastinya saya juga tahu. Oke, lanjut. Ya udah. Kalau Ipul itu sebenarnya di satu sisi anaknya tuh yang kalau kesannya dari saya itu anaknya itu cerdas. Oke. Kalau dibilang IQ-nya tuh rata-rata di atas rata-rata ya.
pernah waktu SMA kan di sekolahnya tuh ada nih menyelenggarakan tes IQ kan. Nah waktu itu masih kelas 1, kelas 2 kalau nggak salah, itu hasilnya udah 120 IQ-nya. Terus kalau untuk Saifulnya, orangnya itu nggak mau kalau lagi ada masalah yang negatif kan, itu susah banget dikeluarin tuh. Iya, nggak pernah cerita. Malah yang biasa disampaikan itu cuma yang positif doang. Contoh kayak, nih Vi, kemarin waktu masih di Pandora kan, Vi ditawarin sama Bum main. Wah, bagus tuh gitu kan, istilahnya kalau mau berkarir. Tapi kalau kayak lagi kalah gitu kan, habis kalah kualifikasi atau ini turnelan kan, tuh dia nggak ada respon sama sekali di chat pun itu, iya nggak ngerespon. Kalau impian sendiri, orangnya itu Saiful itu fleksibel ya. Justru kalau saya itu selalu ingatkan kalau apa yang kamu geluti sekarang itu, kalau memang kamu suka di situ passionnya, mending geluti di situ aja. Dan itu kadang itu memang dihadapkan sama pilihan berat kan. Kadang ngelihat juga teman-temannya ada yang kuliah, ada yang kedinasan kan. Itu kan cobaan berat tuh istilahnya, mau jadi orang yang normal kan istilahnya. Kalau emang pilihan kamu di situ ya harus bertanggungjawabkan di situ, nggak boleh setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah itu nggak ada yang tercapai itu akhirnya. Bukan cuma kamu yang ingin raih yang terbaik di bidang itu kan, ada sekian banyak orang, bahkan bukan cuma orang Indonesia kan, seluruh dunia pun itu ada beberapa orang yang pengen jadi terbaik di bidang itu kan. Jadi ya tetap konsisten, semangat selalu ya, kalau bisa itu mimpinya harus disimpan dalam hati dan harus dicapai dengan kerja keras. Harus main profesional terus Pul. Terus kita teman-teman Pak dari Makassar juga support terus untuk TI. Pul, bagi-bagi jersey Bum dong. Kalau gue ya titip pesan buat Ipul aja, kalau pulang ke Makassar jangan lupa bawa oleh-oleh. Contohnya ya pengen bawa pakaian kan yang nggak ada dijual di Makassar kita. Soalnya kalau baju jersey kan Ipul kan pasti punya. Bisa. Kalau saudara kan bisa pakai juga. Surat. Iya. Hai, nama saya Herwin. Saya merupakan owner Pandora Esports, tim pertama Ipul yang bergerak di profesional tim. Line up awalnya tim Pandora waktu itu Ipul sendiri sebagai role mate, terus si Aldi atau Agung namanya itu sebagai posisi carry. Di offlaner sebenarnya kita sering gonta-ganti sih ya. Jadi ada player yang sering bolak-balik masuk, tapi yang terakhir itu yang seingat saya nicknya Nats atau namanya Angga. Terus support 4-nya si Nano dan support 5-nya itu si Ihin. Awalnya sih justru saya sendiri masih sebagai player ya. Nah, jadi waktu itu belum menikah, jadi masih bisa ikut kompetitif. Jadi saya sendiri yang buat tim Pandora ini, dan sebagai Ipul sebenarnya awalnya itu masih sebagai rival ya. Jadi tim lawan itu pun juga tim yang lawannya itu sebenarnya nggak kuat-kuat amat, tetapi dari player saya sendiri bilangnya player solo mid-nya ini kuat nih kayaknya. Jadi pas kebetulan itu waktu itu saya juga sudah mau pensiun ya, saya bilangnya mereka harus cari player lagi, dan mereka merekomendasikan ya si Ipul ini. Keseharian Ipul ya, pendiam banget ya, sangat singkat jelas padat. Pokoknya ditanya A, udah jawabnya A juga, nggak mau babi bubebo, nggak ada basa-basi. Terus agak sungkanan, sangat sungkan sih. Jadi apa-apa nggak enak. Tapi overall sih dari beberapa player profesional yang pernah saya kontrak ya, itu termasuk salah satu player yang sangat berbakat dan sangat profesional. Iya. Itu pertama kali naik pesawat sama saya berangkat ke Jakarta pertandingan. Nah itu pertama kali, dan bokap nyokapnya awalnya takut
karena ya belum pernah naik pesawat ya, jadi saya yang harus nemenin dia, dan beberapa kali dia bolak-balik ke Bandung ikut pertandingan apa, ya saya yang ngekorin gitu. Sebenarnya untuk nemuin playernya yang Golden Boys itu ya sebenarnya dari Ipul sendiri yang nyaranin. Jadi tim Makassar kita yang awalnya semua based on Makassar, si Ipul nyaranin bahwa ya kita nggak bakal bisa nasional nih kalau cuma skillnya segini-segini aja. Jadi dia nyaranin untuk ngerekrut ya tim-tim yang ini lagi ya, Nikoto lah, Kevin, Haide dan Usagi. Dan akhirnya waktu itu ya saya sih bilangnya ya kita try out aja dulu, dan akhirnya langsung emang melesat banget sih. Keep try hard, keep working, your dream is masih jauh ya ke depan, dan memang umur lu juga masih sangat berpotensi untuk bisa jadi player internasional, dan gua harap lu bisa jadi pemain Indonesia yang masuk internasional. Halo, gua Saiful Ilham, nickname FBZ. Gua 5 bersaudara laki-laki semua. Nama kakak yang pertama Safi, 2 Sofyan, gua ketiga. Adik gua yang keempat Safaat, dan kelima Sakti. Semua. Pas kecil ngikut kayak anak-anak kompleks main sepak bola paling. Tapi pas SMP kayak anak-anak komplek udah pada lebih sering main ke warnet, udah jarang main sepak bola, jadi gua ngikutan juga. Pertama tahu Dota 2 dari akhir 2013 dikenali nama teman sih, tetangga. Awalnya buat fun doang sama ini teman-teman. Malah dulu kayak kalau try hard malah ini kayak teman-teman gak suka, soalnya teman-teman pengennya main buat fun doang, terus gua sendiri gitu yang try hard. Dulu nama tim yang nama tetangga pas ikut turnamen online namanya Miracle Team. Awalnya sama 2014 sama tetangga dulu kayak ikut turnamen online, terus kayak menang sekali udah kalah. Habis itu mungkin kayak 2015 kayak udah ikut lokal turnamen kan, itu masih setim sama abang gua yang pertama, terus itu juga masih sering kalah. 2015 akhir mungkin ada namanya Pandora kan, tapi masih pemain lokal semua, terus gua diajakin join nama Pandora, terus akhirnya pas join Pandora di situ baru bisa juara 1 di sini di Makassar. Dapat nick dulu pas kecil di warnet kayak bikin ID, kayak belum tahu kan cara bikin ID, terus abang gua bikinin, terus dikasih nick Fibros, terus lama kemudian gua singkat jadi FBZ, terus gua pakai sampai sekarang. Kayaknya paling deket sama yang kakak nomor 1, soalnya dia yang ngasih gua duit buat beli billing di warnet, soalnya billing mahal, nggak nyampe duit jajan. Kalau ayah mungkin kayak lebih friendly sih, nggak pernah dimarahin sih sama dia. Kayak kalau mungkin dulu gua belum punya motor, sering diantar ke warnet, terus pas balik dijemput lagi. Kalau ibu mungkin yang lebih sering merhatiin, kalau kayak ngelakuin hal yang nggak baik sering dimarahin. Kayak bolos sekolah sering dimarahin, karena gua orangnya nggak terlalu suka sekolah sih, kayak pikiran buat lanjut kuliah tuh nggak terlalu suka juga, jadi gua nothing tulus saya jadi pemain Dota. Kayak mocel, soalnya yang paling bisa diajak bercanda sama ngomong hal yang nggak jelas sama hal nggak penting dia. Hobinya juga sama. Kayak yang paling berkesan pas pertama kali ini lolos minor, walaupun hasilnya juara terakhir. Kayak hampir sama semua orang tua, kayak lihat game dulu kayak belum ini kan, kayak nggak jelas masa depannya, jadi wajar aja kayak nggak setuju, kayak ngedukungnya tuh pas sudah berpenghasilan gitu buat keluarga. Kayak mereka kayak terlalu khawatir kan gua hidup sendiri gitu di Jakarta, dan gua nggak usah terlalu khawatir.
I'm good. Udah gede. Dan tetap support gua terus. Buat teman-teman yang mau jadi pro player, mungkin pesan gua kalau emang mau serius harus siap rajin main, konsisten, disiplin, jangan egois, jadi teammate yang baik. Gak usah buru-buru buat sukses, nikmatin aja prosesnya. Kayak Bung Aidi yang belum lolos TI tapi tetap nikmati prosesnya.